Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back with me, Miss Ria. Today we will learn about chapter 3, party time. This chapter is about inviting. There are two types of invitations. There are formal and informal. But in this chapter, we focus on formal invitations. So, what is the formal invitation? Formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang bab 3 yaitu party time. Nah, bab ini membahas tentang fokusnya ke undangan formal. Jadi, undangan formal ini adalah undangan yang mengikuti bentuk, nada, atau gaya yang bermartabat sesuai dengan norma, adat, istiadat, atau nilai yang telah ditetapkan. Pendapat ini diungkapkan oleh Webster 2012. It can be said that this is an invitation used for formal occasions. Jadi, dapat dikatakan formal invitation ini adalah sebuah undangan yang digunakan dalam mengundang orang kepada acara yang formal. For example, an invitation to the opening of school, an invitation to a graduation ceremony, invitation to a wedding, and so on. Jadi, contohnya itu seperti undangan pembukaan sekolah, undangan wisuda, undangan pernikahan, dan lain sebagainya. And then we can see that the social function is inviting people to formal and social events. Seperti judulnya yaitu formal invitation, jadi fungsi dari formal invitation ini adalah mengundang orang ke acara formal dan sosial. And then let's see the linguistic characteristics. What are the things that must be considered to invite people formally? Jadi, apa saja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk mengundang orang secara formal? First, there are simple, precise, and concise words. Jadi, untuk hal pertama yang harus diperhatikan yaitu kita harus menggunakan kata-kata sederhana, tepat, dan ringkas. The second is detailed information. Jadi, hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu menggunakan informasi yang detail. And the last is the tone should be friendly and sincere. Words should be chosen carefully and the style of writing should be formal. Jadi yang terakhir ini adalah nada harus ramah dan tulus. Kemudian kata-kata harus dipilih dengan hati-hati dan gaya penulisan harus formal. These things must be considered in making formal invitations. So, there are no mistakes. Jadi ini merupakan hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam mengundang orang secara formal untuk tidak ada terjadinya kesalahan. And then this is about format of layout. Jadi ini merupakan gambaran format untuk menulis undangan formal. Before we go to the stage of writing a formal invitation, we must know how to write a formal invitation. Jadi, sebelum kita ke tahap menulis undangan formal, kita harus tahu bagaimana cara menulis undangan formal tersebut. Maka, kita harus mengetahui formatnya terlebih dahulu. For the first is addresses of the addresser and the addressee. Jadi kita harus mengetahui alamat si pengirim dan si penerima. The second is salutations. Ini adalah tentang pemberian salam pada awal
penulisan undangan formal. Kemudian yang ketiga, body. This is about body. We can add state for whom the invitation and by who it is given. And then reason of invitation, date, time, place, RSVP. RSVP, it is a French word, respondez s'il vous plaît, which means please reply. And the last is signature. For the format of envelope, for the invitation is addressed the same way as the envelope of a letter. Jadi, untuk format amplop undangan yang ditunjukkan dengan cara yang sama seperti amplop undangan surat, yaitu dengan alamat penerima di tengah amplop dan alamat penerima di sudut kiri amplop. Namun, yang perlu kalian ingat, ini hanya sebuah format yang umum. Format akan selalu berubah-ubah sesuai dengan undangan apa yang akan kalian buat. And the last stage is about example of invitation. Jadi ini merupakan salah satu contoh undangan formal. This is about invitation to a wedding. Jadi ini merupakan undangan pernikahan. You can see on your book page 37. Jadi kalian bisa juga lihat undangan ini di buku kalian halaman 37. I will read the invitation. Jadi saya akan membacakan terlebih dahulu. Mr. and Mrs. Pujianto, cordially request to pleasure of your company on the wedding ceremony of their daughter, Siti with Davi, on Friday, the 12th of December at 7 o'clock in Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dinner will be served at 8 p.m. sharp. RSVP Yani 0212673458. RSVP wedding at mymail.com. Jadi ini merupakan undangan tentang pernikahan. We can see that Mr. and Mrs. Pujianto. This is about name of host. Jadi Mr. and Mrs. Pujianto ini merupakan nama tuan rumah. Kemudian yang kedua, cordially request to the pleasure of your company. Ini merupakan rangkaian undangan. And then on the wedding ceremony, number 3 is the kind of event. Jadi ini jenis acara yang akan dilaksanakan. Kemudian yang keempat, the fourth is date. Jadi ini tanggal dari acara tersebut. And the fifth is time. Waktu kapan undangan ini akan dilaksanakan. And then the venue. Tempatnya, tempat undangan ini. And the seventh is special instruction. Perintah khusus. Yang artinya dinner will be served at 8 p.m. sharp. Jadi makan malam akan disajikan tepat jam 8 malam. And the last is request to respond. Jadi ini permintaan untuk merespon. RSVP yakni ada nomor teleponnya dan juga alamat emailnya. Okay, I think that's all for today. Saya rasa cukup untuk hari ini pelajaran kita tentang chapter 3 party time. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.